Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi ke channel ini. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar materi bab kedua, yaitu koordinat kartesius, di mana siswa akan belajar untuk memahami posisi titik pada bidang koordinat kartesius, memahami posisi titik terhadap titik acuan, memahami posisi garis terhadap garis sumbu. Pada posisi titik pada bidang koordinat kartesius, siswa diharapkan dapat membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat, kemudian jarak tempat terhadap garis sumbu. Untuk memahami membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, perhatikan gambar 2.2 pada soal berikut. Perhatikan, pada bidang koordinat, hotel terletak pada koordinat C, 5. Bank terletak pada koordinat F, 5. Pasar terletak pada koordinat F, 10. Kantor pos terletak pada koordinat J, 3. Selanjutnya, sekolah terletak pada koordinat J, 9. Baiklah anak-anak, selanjutnya itu membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Perlu dipahami, pada koordinat kartesius memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y terletak pada bidang vertikal, kemudian sumbu X pada bidang horizontal. Dan perlu dipahami juga cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius. Yang pertama yaitu gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah satuan pada arah tegak, arah ke atas atau arah ke bawah. Misalnya menentukan koordinat titik A pada gambar 2.3. Dari titik 0,0 atau titik asal melangkah 5 satuan ke kanan pada sumbu X. Dilanjutkan ke atas 2 satuan pada sumbu Y. Jadi koordinat titik A, X, Y 5,2. Perhatikan pada poin ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar 2.4. A. SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan pada sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan pada sumbu Y. B. Rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan pada sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan pada sumbu Y. Dan yang C, pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan pada sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan pada sumbu Y. Selanjutnya, kita akan memahami posisi titik terhadap titik acuan. Perhatikan gambar 2.5 berupa denah bangunan di suatu kota, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Perhatikan contoh berikut pada gambar 2.6 posisi titik terhadap titik asal 0,0. Pada titik A,
2 satuan ke kiri pada sumbu X dan 5 satuan ke atas pada sumbu Y. Maka titik koordinatnya adalah negatif 2,5. Selanjutnya pada titik B, 3 satuan ke kanan pada sumbu X dan 4 satuan ke atas pada sumbu Y, sehingga titik koordinatnya 3,4. Dan titik C, 1 satuan ke kanan pada sumbu X, 2 satuan ke atas pada sumbu Y, sehingga titik koordinatnya 1,2. Pada titik D, 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, sehingga titik koordinatnya 4,-2. Pada titik E, 2 satuan ke kiri pada sumbu X dan 1 satuan ke bawah pada sumbu Y, sehingga titik koordinatnya negatif 2,1. Perhatikan contoh posisi titik terhadap titik acuan A, B, yaitu titik C 1,2. Pada soal sebelumnya gambar 2.6, yaitu titik A negatif 2,5. Karena titik acuannya C 1,2, maka didapat yaitu negatif 2 dikurang 1, 5 dikurang 2, sehingga didapat titik koordinatnya negatif 3,3. Untuk selanjutnya yaitu poin C, di mana memahami posisi garis terhadap garis sumbu. Yaitu ada beberapa macam posisi garis. Yang pertama yaitu posisi garis sejajar, kemudian posisi garis tegak lurus, dan posisi garis perpotongan. Untuk memahami posisi garis yang sejajar, perhatikan gambar 2.8. Posisi garis yang sejajar yaitu dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Contoh garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Kemudian untuk memahami posisi garis yang tegak lurus, yaitu akan membentuk sudut 90 derajat. Garis L tegak lurus terhadap sumbu Y. Garis N dan M tegak lurus terhadap sumbu X. Selanjutnya memahami posisi garis yang berpotongan. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar 2.9, yaitu posisi garis perpotongan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk memahami materi koordinat kartesius? Selanjutnya kerjakan latihan nomor 1 sampai dengan 5. Tugas dikumpulkan melalui Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan. Salam matematika. Wassalamualaikum.